Selamat malam bagi kita semua. Bagaimana kabar kita? Tentu kami berharap bahwa kita semua aman di dalam lindungan Tuhan. Kita boleh sehat-sehat selalu dan tentunya kita semua berada di dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang boleh menguatkan iman percaya kita. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami sedia mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti, dan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu kami disanggupkan untuk bisa menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bila mana kita lihat situasi terakhir daripada negara kita, bahwa jumlah mereka yang terjangkit akan virus COVID-19 ini semakin bertambah. Namun di tengah-tengah kekhawatiran yang semakin membuat orang merasa khawatir, ada banyak kota-kota di Indonesia yang saat ini juga membuat satu aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan daerah di mana mereka menutup perbatasan-perbatasan ataupun membatasi orang-orang yang masuk ke wilayah mereka. Namun biarlah situasi itu bukan menyurutkan iman kita kepada Tuhan, tidak membuat kita semakin khawatir di dalam kehidupan kita, namun kita percaya bahwa Tuhan masih terus bersama-sama dengan umat-umatnya. Malam hari ini kita akan belajar dari satu tema di dalam firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-17. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-17 dari ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-19. Dalam perikop ini berbicara mengenai 10 orang kusta, di mana 10 orang kusta ini pada waktu itu penyakit kusta belum ada obatnya, ya. Sama seperti virus COVID-19 ini yang belum ada antidot ataupun belum ada obat yang memang betul-betul khusus untuk menangani virus ini. Tetapi berbeda dengan penyakit kusta. Kalau virus COVID-19 ini masih ada banyak orang yang sembuh, masih ada kemungkinan chance untuk sembuhnya lebih besar. Tetapi penyakit kusta pada waktu zaman Yesus adalah satu penyakit yang tentunya ditakuti oleh orang-orang pada waktu itu. Kalau sudah terkena sakit kusta, selesai, ya. Oleh karena apa? Mereka harus diasingkan, mereka harus jauh-jauh dari orang yang tidak sakit. Ketika ada orang yang datang ke arah mereka mendekat, maka mereka harus apa? Harus berteriak, najis, najis, supaya orang yang sehat ini tidak datang mendekat. Kita boleh melihat bagaimana kesedihan ataupun kepahitan yang harus dialami bagi mereka yang terkena penyakit kusta pada waktu itu. Pada zaman sekarang, penyakit COVID-19 ini, penyakit corona ini begitu menakutkan banyak orang, sehingga kita boleh lihat berita-berita mereka yang bekerja untuk melayani kesehatan, dikatakan ada yang diusir dari kos-kosannya karena lingkungan khawatir mereka bisa membawa virus itu ke lingkungan mereka. Kembali ke dalam pelajaran kita di dalam Lukas pasal yang ke-17, dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh, oleh karena memang ada jarak yang harus mereka buat dengan orang-orang yang sehat, ya. Kemudian dikatakan, dan mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Jadi ketika Yesus sementara berjalan, dikatakan bahwa 10 orang kusta ini mereka datang. Mereka mungkin sudah mendengar cerita tentang Yesus. Mereka sudah mendengar apa yang pernah Yesus lakukan. Mujizat-mujizat, kesembuhan demi kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga ketika mereka tahu bahwa Yesus datang, mereka mendekat, tetapi ada tetap jarak yang terjadi. Sama seperti sekarang, jarak antara
satu orang dengan orang lain ketika saudara pergi ke lift, pergi ke restoran, ataupun pergi ke supermarket, ada jarak-jarak yang ditentukan. Ya. Physical distancing, jaraknya 1,5 sampai 2 meter yang harus dijaga supaya jangan sampai virus itu bisa menyebar. Ya. Ketika Yesus datang, mereka mengambil jarak dan mereka berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ayat yang ke-14 dikatakan, lalu ia, Yesus ya, memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Hal ini dilakukan oleh Yesus oleh karena bila mana ada seseorang yang terkena penyakit kusta dan mereka sembuh, maka mereka harus melapor pergi ke imam-imam, membuktikan bahwa mereka sudah sembuh. Mereka sudah tidak terkena penyakit kusta. Kalau imam-imam katakan mereka sudah tahir, maka mereka boleh kembali ke keluarga mereka, kembali ke lingkungan di mana dia berasal, dan boleh hidup seperti biasa kembali. Walaupun tentunya ada beberapa anggota bagian tubuhnya yang sudah tidak lengkap. Oleh karena penyakit kusta ini, penyakit ini menggerogoti ya, tubuh daripada si penderita itu. Ya, sedikit demi sedikit, entah jarinya yang sudah putus atau ya macam-macam yang bisa terjadi. Ya, maka Yesus katakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ya, mereka disuruh pergi melapor bahwa mereka sudah sembuh. Ketika mereka pergi, ya dikatakan mereka pergi. Ketika mereka pergi menuju kepada imam-imam, mereka masih sakit kusta. Tetapi mereka punya keyakinan kalau Yesus sudah sampaikan hal yang demikian, maka mereka harus lakukan. Ya. Itu makanya ketika Yesus bilang, "Pergi lapor kepada imam-imam, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, supaya mereka menyatakan bahwa engkau sudah tahir." Ya. Dan lebih lanjut dikatakan, dan sementara mereka di tengah jalan. Ya, jadi setengah jalan pertama, mereka masih sakit kusta. Tetapi dikatakan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Di dalam perjalanan mereka menuju ke imam-imam, mereka punya keyakinan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Bila mana mungkin ada dari antara kita yang mungkin sakit, ataupun mungkin sudah tertular dengan penyakit ini, jangan lupa, ada Yesus yang sanggup memberikan kesembuhan. Ada Yesus yang sanggup memberikan pertolongan. Ya, ketika kita sakit, bila mana Yesus menghendaki kita sembuh, maka kita pasti akan sembuh. Kembali ke dalam pelajaran kita. Ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Bila mana kita lihat di dalam firman Tuhan, ada beberapa kisah yang kita akan temukan ya, yang menyangkut orang Samaria. Ada the good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Dan ini ke 10 orang kusta juga dikatakan, dari 10 ada satu yang kembali, dan satu orang ini disebutkan adalah apa? Orang itu adalah seorang Samaria. Dengan kata lain, pada waktu zaman Yesus, orang Samaria ini adalah orang yang dianggap kelas sekian ya, dari urutan daripada strata sosial ya. Makanya orang Yahudi mereka dilarang untuk bergaul dengan orang-orang Samaria, karena itu bukan kelas mereka ya. Tetapi kenapa ayat ini menunjukkan, dikatakan bahwa orang itu adalah seorang Samaria? Ini menunjukkan bahwa seberapa hina kita sekalipun, seberapa tidak layaknya kita, baik itu bagi orang lain ataupun kita merasa tidak layak bagi Tuhan, tetapi Tuhan masih menganggap kita. Tuhan masih memandang kepada kita. Dia masih memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dianggap tidak layak ataupun tidak pantas.
Tetapi dikatakan kepada orang yang tidak layak ini, atau kepada orang Samaria ini dikatakan bahwa dia kembali sambil memuliakan Allah dengan nyaring, dan dikatakan tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Kemana yang 9 lagi? Bukankah ada 10 orang yang pergi bersama-sama kepada imam menunjukkan diri mereka bahwa mereka sudah tahir? Kenapa dari 10 hanya 1 yang kembali? Seringkali ketika kita menerima berkat Tuhan, kita lupa bersyukur kepadanya, kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, boleh jadi kita mungkin akan mengeluh kepada Tuhan, aduh kenapa situasi seperti ini Tuhan? Berapa lama situasi ini akan berlangsung seperti ini Tuhan? Sanggupkah saya melewati situasi ini Tuhan? Apalagi ketika kita mungkin sudah berdiam diri di rumah, kemudian tidak ada lagi makanan yang harus kita konsumsi. Kita mungkin akan berseru kepada Tuhan, tolong Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah menolong kita, berapa banyak dari antara kita yang datang kepada Tuhan untuk bersyukur melihat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hingga pada saat ini Dia masih memberikan perlindungan. Kita bersyukur kepada Tuhan hingga pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di meja kita masih tersedia makanan untuk tubuh jasmani kita. Saudara-saudara, dari 10 orang kusta, 10-10-nya memperoleh berkat jasmani. Mereka disembuhkan jasmani mereka. Tubuh mereka dipulihkan dari sakit kusta itu. Tetapi dari 10 orang yang disembuhkan jasmaninya, hanya 1 yang betul-betul bukan hanya jasmani yang disembuhkan, tetapi kusta rohaninya pun juga disembuhkan. Boleh jadi kita tidak terkena penyakit kusta, tetapi hati kita penuh dengan kebusukan, hati kita penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Berhati-hati. Seringkali kita menganggap bahwa kita jauh lebih baik daripada orang lain, padahal kita tidak jauh lebih baik daripada mereka. Oleh karena itu belajar dari 10 orang kusta ini. Di mana orang Samaria ini, dia tidak mau hanya jasmaninya saja yang disembuhkan, tetapi jasmani dan rohaninya harus dipulihkan. Dia mau bagaimana kehidupannya betul-betul diubahkan, bukan hanya karena sakit yang disembuhkan, tetapi kehidupannya harus diubahkan sepenuhnya. Ketika Tuhan izinkan hal ini terjadi, boleh jadi Dia sementara memberikan kesembuhan bagi jasmani dan juga rohani kita. Berapa banyak dari antara saudara yang sekarang lebih banyak punya waktu untuk membaca Alkitab saudara? Berapa banyak dari antara kita oleh karena situasi seperti ini semakin sering kita semakin rajin kita berdoa? Ada banyak di grup-grup yang sekarang sudah apa? Sudah bikin list jam segini doa berantai. Berapa banyak yang oleh karena situasi seperti ini kehidupan kita jadi lebih didekatkan kepada Tuhan? Tentu kita bersyukur. Jangan kita melihat bahwa penyakit ini membawa begitu banyak orang yang sakit, membuat banyak orang mati. Tetapi jangan lupa, di balik berita-berita yang mengerikan, ada banyak berita-berita juga yang menggembirakan. Sebagai contoh, pada hari ini, Wali Kota Solo dikatakan apa? Dia menyatakan bahwa Solo bebas dari penderita COVID-19. Belum lagi ada banyak orang-orang yang telah disembuhkan dari penyakit ini. Jadi jangan hanya kita melihat dari berita, sudah semakin banyak, sudah 1.600 orang, sudah 100 sekian orang yang mati. Tetapi jangan lupa, situasi seperti ini terkadang membawa orang jadi semakin dekat dengan Tuhan. Ada orang yang disadarkan, walaupun ada juga orang yang masih belum sadar. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini boleh memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan, jangan hanya jasmani saya yang disembuhkan Tuhan,
tetapi biarlah sakit rohani saya yang selama ini saya derita, Tuhan juga pulihkan. Dan jangan lupa, di dalam situasi seperti apapun, bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan berkat kepada kita. Kita masih boleh menghirup udara dengan begitu bebasnya. Kita masih boleh menjalani hari ini dengan baik. Kita masih boleh menikmati sinar matahari yang begitu hangat kita rasakan menghangati dunia ini. Dan banyak berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita boleh syukuri. Dengan demikian itu semakin menguatkan iman percaya kita. Sekalipun penyakit, sekalipun wabah ini mengelanda negeri ini, tetapi kepada umat-umat Tuhan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong umat-umatnya. Tuhan pasti akan menolong kita melalui situasi seperti ini. Dan tentunya biarlah kehidupan kita boleh semakin dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Kehidupan kita boleh semakin lebih dekat dari hari ke hari kepada Tuhan, sambil mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Menjadi doa dan harapan kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, malam hari ini melalui pengalaman 10 orang kusta yang sudah kami dengarkan, biarlah ini boleh menguatkan iman percaya kami bahwa Engkau sanggup memberikan kesembuhan bukan hanya jasmani kami, tetapi kehidupan rohani kami pun boleh Engkau sembuhkan Tuhan. Yang barangkali di dalam kehidupan kami yang lalu Tuhan, kami lebih sering melupakan Tuhan. Kami lalai untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kami lalai juga untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi biarlah melalui situasi yang terjadi sekarang ini boleh membawa kehidupan kami semakin dekat lagi kepada Tuhan. Menyadarkan bahwa kami manusia yang tidak berdaya. Kami membutuhkan Engkau Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Biarlah Engkau boleh menuntun kehidupan kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan membentengi kehidupan kami dan keluarga kami, agar kehidupan kami senantiasa aman terjaga di dalam lindungan Tuhan. Bersama-sama dengan kami sepanjang sisa hari ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami percayakan kehidupan kami, dan inilah yang menjadi doa dan harapan kami. Kami mohon ampun bila mana ada dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.